Pas itu udah ke curug nih. Ke curug tuh pertama santai-santai nggak ngeliat ada bungkusan kayak sesajen gitu bang. Terus gue buka lah, ini ada darah, tulang, kain kapan, terus sama kain isi-isi gitu buat canara. Arah pulang kan kabut tuh, gelap tuh. Pas turunan ya, dia diem gini. Itu makhluknya apa tuh? Pocong. Ngeliatin. Gue pas nggak sengaja tuh nengok juga. Temen gue sampai buru begitu lah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bala cerita di luar nalar. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi sama gue RJ Mutakin di Diskusi Mistis. Malam ini gue kedatangan narasumber. Mungkin perkenalan dulu bang. Saya Jody bang. Jody ya? Iya. Jadi Bang Jody ini bakal menceritakan tentang pengalaman mistisnya diikutin makhluk ya. Iya. Diikutin makhluk. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kita makin berkembang. Silakan bang. Nih jadi gue jadi pas dari rumah tuh mau main tuh bang ke curug. Tahu curugnya kemana dah? Gue ke rumah bocah aja jam 12-an dah tuh masalah teh. Jam 12-an gue samper nih. Main yuk, Re. Tuh gue teh kemana aja dah, gue lagi gabut nih kata gue tuh. Kata dia udah yuk ke curug aja. Ya udah ke curug tuh. Nah sebelum berangkat juga kayak nggak tahu kenapa firasat gue udah ada buruk-buruk gitu tuh. Buruk-buruk di jalan. Gak enak aja Iya gitu nggak ya? enak kata gue tuh. Motor juga tumben-tumbenan gitu, kenapa nggak enak, biasanya juga enak baik kan kata gue tuh. Pas sudah kayak gitu jalan udah santai. Pas sudah sampai pengen ke curugnya tuh motor mati lagi nih kata gue, kenapa ini kok mati ya, biasanya nggak kenapa-napa. Pas sudah kayak gitu udah kali naik lagi nih ke curug, kalau nggak salah curug Ciberem dah. Di Bogor ya berarti? Iya di Bogor. Pas sudah pengen bentar lagi ke curugnya tuh motor udah mati total. Aku ini kenapa ya mati total tuh. Pas udah itu ya udah dah diamin dulu tuh di warung. Diam dulu berapa lama tuh. Udah ngopi-ngopi dulu lah 15 menitan tuh, baru ke curugnya lagi. Motor ditinggal dah di permukiman warga. Pas itu udah ke curug nih. Ke curug tuh pertama santai-santai nggak ngeliat ada bungkusan kayak sesajen gitu gue ngeliat teh. Itu jam berapa? Jam asaran lah. Asar ya? Iya, pas asaran tuh kata gue ini apaan nih kayak sesajen gitu. Nah kan gue orangnya penasaran tuh. Gue beli penasaran, gue buka, ada yang ngasih tahu jangan dibuka katanya. Tapi kan gue penasaran tuh isinya apa. Terus gue buka, bodo amat lah cuy kata gue, makan dulu cuy kan. Terus gue buka lah, ini ada darah, tulang, kain kapan, terus sama kain isim-isim gitu buat canara. Oh iya. Sama duitnya tuh nggak tahu berapa dah. Gue lihat akun kayak gini ya, ketemu juga udah taruh jangan gini. Tapi gue masih penasaran tuh, udah gue lihat lagi, gue cek aja kayak gitu, gue liatin cek ya udah gue taruh lagi. Gue ke warung lagi tuh, ngopi dulu, main lagi tadinya ke curug itu. Tapi masih penasaran juga tadinya, gue penasaran tuh pengen gue bawa pulang Si itunya sih. iya yang kata baca Arab. Tapi kata gue mikir ngapain nih kayak gini kan. Ya udah nggak jadi, cuma dilihat-lihat lagi, penasaran lagi, dilihat kok ada ini darah apa ya, sempet gue cium dulu tuh. Tapi itu darahnya masih segar apa udah kering? Segar. Oh, darah dalam segar. plastik. Oh, dalam plastik. Iya dalam plastik tuh.
drum plastik lah. Gue cium-cium, gue buka, darahnya gue gini-giniin aja, udah gitu. Lu acak-acak aja. Iya, gue gini-giniin. Nah, udah kayak gitu. Udah gue taruh lagi, nah udah isinya gue taruh lagi tuh badan narapnya gue taruh. Udah gue langsung main ke curug tuh. Main air dah. Pas main air pas balik udah. Kok kata gue pas mau balik ke warungnya itu tumben-tumbenan nih. Kaki mulai berat lagi. Kata gue, aduh ini ada kali ngikutin, kata gue suwe banget kali ada yang ngikutin, kata gue. Pas udah ke warung udah santai dulu. Aduh, kata gue ngomong ke bocah gue, duh Re, kaki gue kok berat ya. Kaki gue berat banget ini, kata dia. Kenapa lu? Nggak tahu nih. Terus temen gue nakut-nakutin dah. Lagian si bego lu ngacak-ngacak kayak gitu. Ya? Iya. Lah terus apa? Gue kan penasaran. Ya udah nanti coba, mudah-mudahan nggak kenapa-napa, kata dia tuh. Ya udah. Pas kayak gitu motor nggak nyala-nyala. Itu kondisi berarti udah jam berapa tuh? Pengen jam 4:30. 4:30 nih. Iya, 4:30 tuh. Udah itu, aduh, kata gue motor nggak nyala-nyala. Gue dorong dulu aja tuh sampai ke pemukiman warga yang ada bengkel. Lumayan jauh jaraknya, sekitar 1 kiloan. Aduh, itu gue dorong tuh, malah tanjakan turunan. Nah pas itu gak nyala-nyala, gue ke bengkel nih. Sampai maghrib tuh nggak nyala juga, kata abangnya. Udah tuker aja motornya, bawa motor saya aja. Tapi kan itu motor orang tua kan buat pakai gawe besoknya tuh. Udah bang, benerin bisa nggak? Pas dibuka nih motor bengkelnya, kok ini banyak padinya dan blok mesinnya tuh. Iya, kok aneh. Tapi lo emang sempet ngelewatin apa gitu? Kagak, yang ada itu padi-padinya gitu? kagak ada. Namanya Janjur kan jalan tanjakan semua. Iya. Itu nih man, pas dibuka blok mesinnya kok ini padi kan mah habis traktor apa gitu kan, ya nggak tahu. Tukang bengkelnya bingung, apalagi gue lebih bingung kenapa bisa ada padi, kata gue. Kata gue, ini kenapa ya bang ya, motor nggak nyala pas dibongkar. Pas sudah balik tuh, pas bener-benerin dinin sampai 7:30 malam. Iya, kabut kan udah di mana-mana tuh, curug juga, kata gue. Dan nih gue bisa nyala juga, akhirnya dibenerin juga, dibersihin dah, akhirnya nyala juga tuh. Nah pas dari arah pulang kan kabut tuh, gelap tuh. Pas gue lagi bawa motor nih, pas tiap turunan itu kayak ada yang ngikutin mulu pinggir jalan tuh. Gue ada yang ngikutin mulu tuh. Gue perasaan gue doang kali ya, temen gue juga yang belakang, Re, lu berasa ada yang ngikutin gak, kata gue tuh gitu. Iya Joy, gue juga sama. Dari situ malah makin panik gue. Makin merinding aja. Iya, merinding juga. Ya, aduh, masa iya sih ngikutin, kata gue, yang baca kaca kayak gitu, kata gue. Ya udah nih, pas diikutin lagi, ketemu lagi tuh, diem dia pas turunan ya. Dia diem gini. Itu makhluknya apa tuh? Pocong. Pocong. Iya, ikutin gini. Pas udah kayak gitu, astagfirullahaladzim, Re, lihat, kata gue gitu. Re, lihat, Re. Anjing, gue juga beneran sampai keringet dingin gue tuh di situ sepanjang jalan itu ngikutin mulu tuh. Iya, pas di Sukamana apa mana tuh, pokoknya daerah-daerah Pinus tuh. Tanjakan dia nongol lagi. Yang gini ngambil ngeliatin. Gue pas nggak sengaja ngeliat tuh nengok juga. Temen gue sampai buru begitu napa? Buru. Bego sih lu, siapa suruh ngacak-ngacak. Ih, gak tahu tuh Re kalau sama ngikutin begitu. Orang gue tuh penasaran sama kayak gitu mah. Udah pas kayak gitu, anjing ini kok pas gue nganterin temen gue sendiri jadinya tuh, ya kan? Gue sendiri pas nganterin temen gue. Saya kata gue menganterin, dia juga masih ngikutin di depan rumah bocah gue tuh. Oh, udah sampai ke rumah masih tetap ngikutin juga. Anjing, kenapa ini masih ngikutin? Buru-buru langsung masuk ke rumah, gue ditinggalin. Aduh, kata gue astagfirullahaladzim. Tapi nanti hilang lagi gitu. Oh, muncul tiba-tiba hilang. Iya gitu. Panik juga kan di situ tuh. Balik ke rumah, nyampe rumah tuh gue 9:30-an. 9:30 malam. Iya, 9:30-an. Kata gue, astagfirullahaladzim, kata gue. Sampai ngikutin ke rumah dah, ya kan. Pas gue mau masukin motor nih, udah lagi beres-beres dah tuh, masukin motor pengen nutup pintu tuh, ya kan. Tutup pintu rumah orang tua gue kan tinggalnya di kontrakan sampingnya, samping rumah tuh. Pas gue nyampe kontrakan, anjing ini kenapa ada lagi, kata gue teh di samping kontrakan gue. Di luar kata gue. Pas gue menutup pintu nih, pas masuk ya, pas beres, kan gue keluar nih pengen ke kontrakan gue tuh. Gue pengen nutup pintu juga tuh, pengen masuk ini ke rumah.
Saya kata anjing kenapa ada kayak ginian lagi sih kata gue teh. Hari pertama nggak kenapa-napa nih badan. Saya kata gue cuma panas dingin langsung, malam itu panas dingin banget kata gue. Ingat ini mana nggak bisa tidur lah tuh, masih kepikiran ini kenapa ini. Gue merem dikit, merem nih. Kebayang gua, masih kebayang juga masih kebayang tuh. Iya. si makhluk itu ya. Orang mengikuti mulu gimana nggak kebayang kata gue teh. Buset kata gue merem kepikiran lagi. Gue ngerokok juga nih akhirnya, ambil main HP, main ML gitu di depan rumah. Kata gue anjing kenapa ini masih ada kata gue teh. Itu masih tetap ada. Masih ada itu. Kata gue anjing ini kenapa masih ada sih kata gue. Gue masuk lagi nih, gue diam dulu ngecas, gue main lagi, gabut gue di dalam juga kata gue nggak bisa tidur, mau panas dingin kan gue keluar lagi. Aduh kata gue ya Allah, di situ gue istighfar aja, istighfar masuk lagi tidur, sampai nggak bisa tidur tuh gue, tidur cuma sekelebihan kebayang mulu. Nah pas subuh sholat nih, coba biar tenang gitu. Subuh, pas balik sholat subuh kata gue kenapa ada lagi anjing. Itu masih tetap ngikutin lagi. Iya kayak merasa diteror gitu, entah nggak seneng apa gimana kan nggak tahu gue ya. Coba astagfirullahaladzim kenapa ini kayak begini banget ya. Gue bilang ke orang tua gue, malah sangkanya dibercandain, malah nggak percaya gitu. Pas hari keduanya tuh baru gue tidurnya nggak di kontrakan, di rumah mama gue, biar tahu kalau gue beneran itu. Pas hari keduanya tuh gue ngigo di rumah minta tolong, baru nih tangan kiri kerasa nggak bisa gerak. Itu gerak. Hari kedua pas ngigo, pas ngigonya tuh trok-trokan minta tolong ambil udah sakit keadaan tuh, udah panas dingin, udah minta tolong ngigo gitu. Dibangun sama gue juga, kenapa lu yang gitu ya. Gue nggak bangun, minta tolong minta lepasin. Lu kayak lagi diikat gitu ya? Tangan kiri doang. Tangan kiri gue bisa, tangan kanan bisa, tetapi gue namanya kayak ngigo apa. Minta tolong gitu. Pas sudah kayak gitu disiram air baru gue bangun. Tapi tangan masih biasa dulu nih, udah biasa lagi ngigo. Pas sudah kayak gitu pagi-paginya lagi ya kan 6:30 nih bangun biasa. Tangan udah mulai lemes nih kiri, begini mulu. Kayak orang apa sengklek gitu. Iya sengklek, jalan berat banget ya. Udah main juga begini. Terus setiap mau maghrib ada lagi tuh, habis maghrib hari kedua itu. Iya hari kedua habis maghrib depan rumah ada lagi tuh. Ibu itu tolong bu, itu depan tutup pintunya bu, ada yang ngikutin ya kan. Yang bener lu kata gue teh, bener lu udah tutup tunggu deh gitu. Gue bilang ke gue tolong tutup pintunya, gue takut kan gitu. Takut bu, ada yang ngikutin tuh pocong di depan. Yang bener lu mana namanya orang kayak gitu yang nggak cuma gue doang kali ya. Bisa kata bu tolong bu tutup bu, nggak kuat bu, itu takut banget, serem mukanya Gimana tuh? Mukanya serem banget dah, hancur itu mah. Buset, darah di mana itu muka. Tolong bu ditutup dah. Nah pas ditutup udah gue langsung ke kamar tuh. Terus gue langsung dilepak tidur. Tangan bisa gerak lagi nih. Iya nggak bisa gerak lagi. Itu mah sadar, itu bukan mimpi. Sadar. Astagfirullahaladzim, bu udah bu, ini kan saudara gue ada orang itunya yang bisa ngobatin. Iya orang bisa ngobatin gitu. Tolong bu telepon gua kan kata gue. Ditelepon. Terus kata gue anak lu lagi kayak begini mau dibercandain, buru-buru ambil kayak bangle gitu, botol-botol tradisional tuh biar diobatin jarak jauh katanya. Itu udah pengen ngambil tangan ini gua lah pokoknya. Tahu aja kalau bekas ada yang ngacak-ngacak. Saudara gua tuh tahu bekasnya yang ngacak-ngacak. Ini si Helmi tuh bandel banget. Dia habis ngacak-ngacak sesajen ya, dia tahu kenapa. Padahal gua nggak bilang ini. Namanya orang bisa kan yang bisa kayak gitu ya. Bisa tahu dalam hati gua ya. Malah gua tambah diomelin kayak gitu. Akhirnya diobatin, dibacain juga sama bokap gua tuh. Bacain astagfirullahaladzim gua tuh. Tapi masih berat juga nih. Hari kedua belum ini kata gua. Pengen hari ketiganya tuh, pas pagi-paginya gua nyoba balik lagi ke sono. Ya kan? Siapa tahu lu balik lagi ke curug itu. Curugnya gua nanya ke
orang-orang sono, keluarga sono, gue cerita begini ya emang ternyata emang di situ tempat kayak begituan bang. Tapi gue nya nggak tahu, salahnya malah gue kan pertama kali ngeliat kayak begitu, gue kan penasaran ya? Iya, gue buka aja, nggak taunya kalau udah kayak gitu jangan apa-apain, jangan dipegang, jangan sampai disentuh. Akhirnya tuh gue di situ minta tolong ke warga ini gini ya, minta solusinya lah gimana terbaik sampai ke kuncennya. Kuncen sono ada yang sampai ngobatin, nah pas diobatin dibilang gini ada persyaratannya tuh. Persyaratannya teh minta darahnya tuh balikin lagi darah segar, darah ayam darah yang lu iya gue giniin tuang-tuangin itu iya, minta dibalikin lagi tuh darahnya, gara-gara darah berarti ternyata gini minta darah segar, minta potongnya di situ kata kuncennya. Berarti aduh merinding gue. Jadi darah yang lu balikin tuh darah apa? Darah ayam. Iya, dia kata si kuncen itu ini minta darah ayam yang masih baru potong, taruh plastik, taruh situ lagi, dibungkus serapih mungkin sama kain kapan. Dan lu lakuin itu? Lakuin daripada udah kata gue pengen dicabut ya gue ditukerin, kata gue buset gue serem banget di situ. Ya udah gue potong di situ, di ngaji sama kuncennya, di ini alhamdulillah pas hari ketiga tuh gue kembali ini lagi normal lagi. Pas potong minta maaf lah itu ya di situ ya curugnya, minta maaf ya udah akhirnya di situ kan gue udah alhamdulillah udah mendingan lah. Nah pas baliknya itu nih ya kan, balik ke rumah udah ada enakan. Terus hari ketiga pas balik ke rumah nggak ada gangguan tuh? Udah nggak ada, udah kan udah dibalikin. Pas saran dia tuh pas istirahat itu gue sengaja tidur nih bro, terus kayak ada yang sono bisikin ada yang gini, makanya lain kali jangan suka iseng, jangan suka ngeratak lah kayak gitu ya, jangan suka, pokoknya jangan suka ngeratak, jangan suka usil gitu. Gue ini minta maaf aja kan ya, namanya gue bocah baru gede atau ibaratnya kan nggak tahu kalau kayak gitu orang penasaran gitu. Gue udah iya minta maaf atau gue udah mimpi tuh. Akhirnya udah di situ tuh gak ada apa-apa lagi. Akhirnya gue sampai sekarang udah kapok gue ngelakuin hal-hal nggak, yang maksudnya nggak udah, kalau cukup, kalau penasaran udah cukup tahu aja dah, nggak sampai gue kayak begitu-gituin lagi daripada gue diikutin aja itu. Merasa kayak diteror. Mungkin ada pertanyaan dari gue, setelah lo apa maksudnya si ayam darahnya dikembaliin, terus si sesajen itu masih ada di situ yang dulu lo acak-acak? Masih ada. Kondisi masih acak-acakan, isinya tuh ada, masih ada semua. Tuh tulang-tulangnya juga masih ada. Itu nggak tahu itu tulang apaan tuh, nggak tahu itu tulang ayam apa tulang hewan lain, nggak tahu dah gua tuh. Pokoknya yang gua balikin kata kuncen kuno cuma darahnya aja, iya, darah segernya. Darah seger tuh. Udah kayak gitu. Sampai sekarang udah nggak ada gangguan berarti? Udah nggak ada, tapi masih kebayang aja sih kalau misalnya. Karena memang setiap pas gue kebayangnya dari Bogor sampai Cibarusah kan perjalanan jauh, dan itu lu diikutin terus itu gue bang, pinggir jalan ngeliat lagi sampai nengok, nggak sengaja nengok gue padahal. Nah si itu juga ikut, ada bocah gue yang di belakang gue gonce buru gue juga ngeliat ini buru, gue takutnya ditarik doang, kata gue pocong mana punya tangan, kata gue teh gituin apa, mana mungkin ditarik, paling lu diludahin doang. Udah buru bocah gue sampai gemeteran, sampai ngelutin di situ. Gue juga sampai pengen ngompol bang, saking takutnya. Iya, buset, namanya ngeliat kayak gitu pertama kali pengen ngompol gue juga ini. Buset deh, kata gue pada dari ketiga udah tuh di situ alhamdulillah nggak ada kenapa-napa lagi. Pas ngebalikin kata gue, terus minta kuncennya juga, minta maaf gue udah karena usilan gue begitu napa. Udah pas kayak gitu alhamdulillah gue sampai sekarang udah nggak ada gangguan apa-apa. Nggak ada itu, semenjak itu doang. Pas gue itu udah trauma, gue nggak bakal acak-acak lagi dah kayak gitu, nggak penasaran, maksudnya udah cukup tahu aja. Iya, saking seremnya juga kayak gitu, diteror soalnya. Oke, balad cerita di luar nalar. Cerita Bang Helmi ini ya, maksudnya sangat, karena mungkin si rasa penasarannya sangat besar, jadi apa yang dia lihat pengen dia tahu, dan ya akhir berujungnya seperti itu. Pesan dari gue mungkin apapun yang bukan hak kita dan bukan milik kita,
jangan sampai kita jangan sampai kita ambil atau kita hancurkan atau kita otak-atik gitu, karena memang di tempat-tempat seperti itu pun ya kita juga nggak tahu di situ tuh ada apa, buat apa, dan bakal terjadi apa nanti ke depannya. Cukup sekian dari saya, terima kasih Bang Helmi ya. Iya, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.